Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik di tema 6. Dan kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis hewan. Nah, tentu saja anak-anak masih ingat ya, kita ini menyambung materi pembelajaran pekan lalu, di mana anak-anak membedakan antara metamorfosis dan bukan metamorfosis. Nah, tujuan belajar itu pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan yang kedua adalah anak-anak dapat mengidentifikasi tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari sini. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur kelahiran atau penetasan. Nah, dibagi dua ya, metamorfosis ini ada yang namanya metamorfosis sempurna dan ada juga yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa ya bedanya ya? Yuk kita bahas satu persatu. Anak-anak silakan dulu simak dulu ya gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna ini namanya kupu-kupu ya. Bisa dilihat ini contohnya. Lihat perkembangannya dari telur ke larva, kemudian ke pupa, kemudian ke nimfa dan menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Sedangkan perkembangbiakan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, kemudian nimfa lagi, kemudian imago. Nah, kira-kira bedanya apa ya? Nah, kita perhatikan lagi nih tahapan daur hidup setiap hewan yang ada di sini. Tadi kupu-kupu sudah disebutkan ya tadi ya. Kemudian yang kedua ada metamorfosis kecoa. Nah, dari telur, kemudian tahap berikutnya ada ya nimfa. Nimfanya ada berapa kali ya? Tidak mengalami banyak perubahan bentuk tubuh, begitupun dengan capung ya, sama seperti itu. Namun berbeda dengan kupu-kupu dan lalat buah. Nah, anak-anak, beginilah fase metamorfosis pada hewan. Pada umumnya semua hewan mengalami masa telur ya. Telurnya macam-macam ya. Telur yang ini adalah telur katak. Kemudian setelah telur ada masa nimfa. Nimfa ini adalah masa bayi dari hewan. Kemudian setelah itu ke larva. Nah, larva ini berupa ulat ya. Biasanya larva ini terjadi pada hewan bermetamorfosis sempurna. Kemudian masuk ke pupa ya, pupa atau masa kepompong, dan ke imago. Nah, jadi metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap, yaitu dari telur, terus kemudian larva, pupa, dan dewasa atau imago. Serta setiap pertumbuhannya sangat berbeda dari induknya dalam setiap fasenya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa, serta tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan termasuk dengan tempat hidupnya. Dari induknya sama, mirip ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Yang pertama itu ada kupu-kupu
mengalami 4 tahap, yaitu telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Kemudian ada katak ya. Lihat pertumbuhannya sangat berbeda dari induknya. Dari telur kemudian ke cebong berkaki, katak berekor, kemudian katak dewasa. Kemudian begitupun dengan lalat ya. Kemudian nyamuk juga sangat berbeda, bahkan tempat hidupnya pun berbeda dalam setiap fasenya. Itu Masya Allah sekali, Allah memberikan begitu kesempurnaan proses metamorfosis pada hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Kemudian selanjutnya kita saksikan juga contoh hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak perhatikan ya, setiap tahapan fase hidupnya tidak jauh berbeda dari induknya ya. Kadang hanya berubah warna atau berubah jumlah kaki atau jumlah sayap, dan tidak banyak mengalami perubahan dari induknya. Kita lihat contohnya, ada belalang, ada capung, kemudian ada jangkrik, kecoa, kemudian kepik, tahu kepik ya nak ya, dan ada apa nih, laron ya, ada laron ya, seperti itu. Nah, dari hewan-hewan yang berikut ini merupakan memang tidak mengalami metamorfosis sempurna atau mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan pertumbuhannya sama dengan induknya. Oke, berikutnya demikianlah apa yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian hewan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.